Halo semuanya, pada hari ini kita akan melanjutkan materi mata kuliah teknik pengambilan sampel. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah tentang sampling sistematik atau systematic sampling. Jenis sampling ini merupakan sampling kedua setelah simple random sampling yang telah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Secara definisi, sampling sistematis adalah suatu proses memilih sebuah unit secara acak dari K unsur pertama dalam suatu kerangka sampling, dan unit selanjutnya dipilih secara sistematis berdasarkan unit sampling terpilih pada pemilihan pertama dengan peluang terpilih sebesar 1/n. Jadi dalam sampling sistematik ini, yang kita lakukan pengacakan ya adalah hanya unit pertama saja, unit sampling pertama. Sedangkan unit sampling berikutnya, unit yang kedua, ketiga, dan seterusnya, itu adalah dipilih secara sistematis ya. Jadi dilakukan pemilihan secara sistematis berdasarkan unit yang pertama. Jadi nanti kita akan menentukan K, di mana K itu adalah unsur ya, banyaknya unsur yang akan kita jadikan sebagai dasar untuk melakukan pemilihan secara acak ya. Jadi kalau ada N besar, maka sebagai ukuran populasi, maka untuk K kecilnya kita akan tetapkan begitu. Dari sana nanti kita memilih secara acak satu unit dan itu sebagai dasar untuk memilih unit-unit berikutnya. Syarat sampling sistematis adalah yang pertama ada kerangka sampling yang lengkap. Meskipun syarat yang ini tidak mutlak. Jadi tidak seperti SRS yang harus ada kerangka sampling yang lengkap. Di systematic sampling ini kita lebih fleksibel ya, jadi lebih mudah untuk digunakan. Artinya meskipun tidak ada kerangka sampling, kita tetap bisa mengambil sampel. Ya. Kemudian keadaan variabel relatif homogen dan tersebar secara merata. Jadi kondisi variabel di unit yang akan kita pilih itu homogen, artinya memiliki kondisi yang sama. Jadi variabel-variabelnya tersedia di semua unit unit yang ada di kerangka sampling. Kemudian ini tersebar secara merata di semua unit dalam kerangka sampling tersebut. Kemudian mengapa menggunakan sampling sistematis? Karena yang pertama sampling sistematik itu lebih mudah untuk dilakukan. Jadi pada prakteknya di lapangan ini lebih mudah dikerjakan karena interviewer atau pewawancara akan dalam mendatangi responden itu akan lebih mudah. Ya. Kenapa? Karena misalkan kalau kita menggunakan SRS ya, dalam penelitian kita dan misalkan unitnya adalah kepala keluarga, jadi yang tinggal di sebuah misalkan komplek perumahan, maka kalau misalkan dilakukan pemilihan secara SRS, ya, samplingnya secara SRS, maka rumah yang didatangi oleh pewawancara itu akan secara acak begitu ya. Sedangkan jika menggunakan sampling sistematis, maka pengacakan hanya dilakukan satu kali, ya rumah yang terpilih satu kali secara acak itu akan didatangi oleh pewawancara, kemudian setelah itu rumah berikutnya dilakukan penentuan secara sistematis, sehingga pewawancara akan mudah menentukan atau mendatangi lokasi berikutnya untuk wawancara, sehingga ini akan lebih memudahkan pewawancara dalam mendatangi responden dan juga respondennya sudah jelas ya, yang terpilih secara sistematis itu adalah yang akan diwawancarai. Sedangkan jika menggunakan SRS bisa jadi rumah yang terpilih itu bisa jadi bukan yang kita maksudkan ya, artinya bahwa mungkin yang terpilih adalah nomor 23, ternyata kita mendatangi nomor 24. Ya. Bisa jadi ada kesalahan karena rumah yang dipilih itu secara acak begitu ya. Kemudian yang kedua, sampling sistematik ini sering memberikan informasi yang lebih banyak mengenai biaya per unit
atau satuan daripada yang diberikan SRS. Jadi informasinya lebih banyak, artinya menggunakan sampling sistematik ini lebih tersebar begitu ya, lebih tersebar secara sistematis sehingga informasi yang diperoleh pun relatif lebih homogen gitu ya dibandingkan SRS. Kemudian keuntungan sampling sistematis adalah standar error yang paling tidak sama dengan SRS. Jadi jika menggunakan sampling sistematik, maka standar error ini tidak jauh berbeda dengan SRS. Yang kedua, mudah untuk dilakukan karena lebih implementatif gitu ya, lebih mudah untuk dikerjakan pada saat kita sudah dalam ranah teknis begitu ya di lapangan. Kemudian dalam keadaan tertentu dapat dilakukan tanpa kerangka sampling. Jadi jika kerangka samplingnya tidak tersedia, maka kita bisa tetap menggunakan sampling sistematis ini. Adapun kerugian dari sampling sistematis adalah menghasilkan taksiran yang sangat buruk bila ada periodisitas dalam kerangka sampling. Jadi kalau di dalamnya ada suatu kondisi yang periodik, gitu ya, dan kemudian kita menggunakan kerangka sistematik sampling ini, dan yang terpilih itu berarti yang ada dalam periode tersebut, begitu ya. Dan ini menghasilkan taksiran yang tidak baik ya. Misalkan kalau kita ingin meneliti mahasiswa, gitu ya, dan mahasiswa tersebut memiliki NPM tentunya, dan NPM ini akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan penelitian. Nah, misalkan kalau seandainya secara acak sudah kita pilih NPM tertentu dari sekumpulan NPM mahasiswa dalam misalkan satu kelas. Kemudian selanjutnya unit yang kedua atau sampel kedua kita tetapkan secara sistematis, ketiga juga demikian. Namun ternyata setelah kita peroleh NPM sampel yang kita dapatkan adalah NPM sampel yang genap misalkan ya. Jadi mahasiswa yang NPM-nya genap terpilih semua, sedangkan yang ganjil tidak ada yang terpilih begitu. Dan tentunya ini artinya ada periodisitas dari NPM tersebut ya. Jadi ganjil semua atau genap semua, maka ini kita tidak bisa memperoleh informasi dari mahasiswa NPM genap atau yang ganjil. Ya. Untuk proses pemilihan yang kita lakukan menggunakan systematic sampling, ya. Langkah yang pertama adalah kita harus menentukan populasi sasaran atau targeted population. Jadi populasi mana yang akan kita teliti, itulah yang akan kita tetapkan terlebih dahulu. Yang kedua adalah menyusun kerangka sampling. Ya, kerangka sampling kita susun, kita buat daftar semua elemen dari populasi tersebut, ya. Dan kita akan memiliki suatu list atau daftar semua elemen yang kita akan gunakan untuk melakukan pemilihan sampel. Ya. Yang ketiga adalah menentukan ukuran sampel. Ya. Menentukan ukuran sampel adalah menentukan berapa sih banyaknya sampel yang harus kita ambil dari populasi. Jadi N kecil yang kita ambil, ya kita tentukan dulu berapa ukurannya. Kemudian setelah itu, langkah berikutnya adalah memilih unit-unit sampling secara sistematis. Ya, ada dua cara. Yang pertama menggunakan linear systematic selection. Yang kedua adalah circular systematic selection. Jadi, linear systematic selection adalah pemilihan secara sistematis dan linear, gitu ya. Jadi dari awal sampai akhir itu adalah linear. Sedangkan circular systematic selection adalah melakukan pemilihan secara sistematik, tetapi ada suatu pengulangan atau suatu looping, begitu ya. Jadi artinya kalau sudah sampai pemilihan dilakukan sampai akhir, kemudian
masih ada lagi yang harus kita ambil, maka nanti akan dikembalikan ke awal begitu ya, penomoran sampel yang akan kita ambil. Secara teknis seperti ini. Jadi yang pertama linear systematic sampling atau selection maksudnya. Linear systematic selection ini pertama adalah kita menggunakan ukuran populasi N besar ya, yang merupakan kelipatan tepat dari ukuran sampel N kecil. Jadi ada ukuran populasi N besar, ada ukuran sampel N kecil. Kemudian itu yang akan kita gunakan untuk melakukan nantinya interval pemilihan ya. Langkah kerjanya adalah yang pertama adalah berikan nomor unit sampling yang ada dalam kerangka sampling. Jadi kita berikan nomor dalam kerangka sampling itu 1 sampai N besar begitu. Kemudian langkah kedua adalah menentukan interval pemilihan atau IP. Ya, menentukan interval pemilihan dengan cara membagi ukuran populasi dengan ukuran sampel. Kemudian langkah ketiga adalah memilih secara acak sebuah unit sampling pada interval pertama 1 sampai IP. Jadi IP itu interval pemilihan yang merupakan pembagian ukuran populasi dan sampel. Kemudian kalau kita sudah mendapatkan IP, maka unit sampling pada interval 1 sampai IP itu akan dipilih secara acak. Ya. Misalkan kalau IP-nya adalah 10, ya, maka interval 1 sampai 10 itu akan diambil unit secara acak yang kita akan sebut sebagai random start atau RS. Kemudian unit sampling selanjutnya diperoleh secara sistematis dengan menambahkan kelipatan IP dari RS. Jadi pertama kita ada random start yang kita pilih dari interval 1 sampai IP. Kemudian unit kedua kita akan tambahkan ya, IP itu dari RS ya. Sehingga akan kita dapatkan unit sampling kedua dan seterusnya. Sebagai contoh, suatu pabrik di sini setiap harinya memproduksi 560 unit barang yang keluar dari mesin secara berurutan. Setiap harinya diambil sampel sebanyak 20 unit untuk diuji. Barang mana saja yang harus diuji ya. Jadi ada 560 unit sebagai populasi. Kemudian ada kita harus mengambil sampel sebanyak 20 dari 560 unit barang tersebut. Apabila kita menggunakan sampling sistematis, yang kita lakukan pertama kali, kita menentukan IP, ya, interval pemilihan. Jadi IP itu kita peroleh dari 560 dibagi 20, ya, yaitu 28. Jika IP-nya itu nanti diperoleh ternyata pecahan, maka kita akan bulatkan ke atas ya. Ini kebetulan di contoh ini IP-nya hasil pembagian antara N besar dengan N kecil itu bulat, sehingga nilai ini kita langsung bisa gunakan untuk pemilihan unit berikutnya. Jadi pertama yang kita lakukan setelah kita mendapatkan IP ya adalah kita pilih sebuah bilangan acak antara rentang 1 sampai 28 ya. Ya. Misalkan terpilih 17 dari 1 sampai 28 tersebut, maka nanti 17 ini menjadi sampel pertama yang kita pilih. Setelah itu, untuk sampel kedua, kita akan tambahkan 17, ya, yang merupakan random start, ya, dengan IP, ya, jadi 17 ditambah 28, sehingga hasilnya adalah 45. Maka dari kerangka sampling itu, unit sampel ke-45 itulah sebagai sampel kedua. Ya. Untuk sampel ketiga, itu kita lakukan setelah kita dapatkan dari 45 yang merupakan nomor untuk sampel kedua, ditambah dengan IP. Ya. Ditambah 28 sehingga menghasilkan 73. Demikian seterusnya. Jadi itu dilakukan dengan cara yang sama, secara sekuensial ya. Jadi nanti akan terpilih
unit sampel nomor 17, 45, 73, 101, dan seterusnya. Sampai sebanyak ada 20 unit. Jadi nanti itu akan menjadi unit barang yang akan diuji. Kemudian jenis pemilihan yang kedua yaitu Circular Systematic Selection atau CSS. CSS ini berlaku umum, jadi bisa berlaku untuk n berapa saja begitu ya, dan juga bisa mendapatkan ukuran sampel yang memang bisa jadi lebih besar ya, atau yang ukuran sampel besar ini kita bisa gunakan. Jadi langkah kerjanya adalah yang pertama sama, tentukan interval pemilihan IP, yaitu n besar per n kecil. Kemudian jika pecahan maka dibulatkan ke atas. Kemudian setelah itu kita akan memilih secara acak sebuah unit sampling ya pada interval 1 sampai n besar. Nah, ini ada sedikit perbedaan dengan yang LSS tadi ya, yang Linear Systematic Selection. Kalau di LSS itu pemilihan secara acak dilakukan pada interval 1 sampai IP ya. Sedangkan di CSS ini 1 sampai n besar. Ya, ini kita sebut sebagai RS atau random start. Kemudian unit sampling berikutnya diperoleh secara sistematis dengan cara menambahkan kelipatan IP dengan RS. Jadi ini sama dengan LSS tadi. Nah, apabila unit terpilih itu misalkan UK lebih besar dari N besar, ya maka unit sebenarnya adalah UK bintang sama dengan UK min N. Jadi misalkan kalau ukuran populasinya N besarnya misalkan 500, gitu ya, kemudian terpilih secara sistematis nomor 550, jadi itu lebih besar dari N, ya, maka nanti unit sampling yang terpilih itu akan kembali lagi ke awal dengan cara kita kurangi 550 itu dengan 500. Jadi menjadi 50 gitu ya. Jadi tadinya 550 yang merupakan UK menjadi UK bintang yaitu 50. Jadi ini akan kembali lagi ke awal ya. Sebagai contoh, ini dari contoh 1 tapi N-nya 436 ya. Contoh 1 terkait dengan pengujian barang. Jadi N besarnya 436 sedangkan sampel yang harus kita ambil adalah misalkan 20 di situ ya. Nah, menggunakan CSS caranya adalah pertama kita bagi ya N besar dengan N kecil ya, 436 dibagi 20. Di sini diperoleh 21,8 karena pecahan kita bulatkan ke 22. Kemudian setelah itu interval 1 sampai N besar, jadi 1 sampai 436 itu kita pilih satu bilangan secara acak sebagai random start. Ya, misalkan terpilih 377, maka 377 ini akan kita gunakan sebagai nilai awal gitu ya untuk melakukan pemilihan unit sampling berikutnya. Jadi nanti sampel yang terambil itu 399 berarti 377 ditambah IP ya, random start ditambah IP. Jadi 377 ditambah 22 sehingga 399. Kemudian 399 ini ditambah lagi 22 jadi 41. Jadi demikian seterusnya ya. Ini ada sebanyak 20 gitu ya. Nah, kita lihat di sini sampel yang terambil itu nomornya melebihi ukuran sampel ya. Ukuran sampelnya itu 436. Ini mulai dari 443 kita lihat. Jadi 399, 421 itu nomornya masih berada pada interval 1 sampai N besar ya. Jadi masih dalam batas ukuran populasi. Namun berikutnya yang ketiga dan sampai ke 20 ini ternyata melebihi dari 436 ya, sehingga kita lakukan secara sirkular, berarti kita kurangi ya 443 ini dengan 436 ya. Jadi nanti kita dapatkan 7
Kemudian 465 juga kita kurangi dengan 436, kita dapatkan 29 dan seterusnya. Sehingga kita akan mendapatkan sampel yang nilainya atau nomornya itu di bawah 436 ya. Jadi semuanya merupakan masih nomor di bawah n besar. Kemudian penaksiran systematic sampling ya. Ini bagaimana kita melakukan penaksiran dari parameter ya. Penaksiran dari parameter, nanti penaksirnya seperti apa? Yang pertama merupakan pendekatan penaksir SRS. Jadi penaksiran yang kita dapatkan dari systematic sampling ini merupakan pendekatan penaksir SRS. Yang kedua, sifat penaksirnya adalah bias. Ya, jadi ini merupakan bisa jadi salah satu hal yang menjadi kekurangan juga ya bagi systematic sampling bahwa penaksirnya itu adalah bias. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai penaksir systematic sampling akan atau hampir sama dengan penaksir SRS dari populasi acak atau random population. Kemudian nilai-nilai penaksir systematic sampling akan lebih baik dari penaksir SRS pada populasi terurut atau ordered population. Kemudian jika nilai populasinya itu periodik, ya maka penaksir systematic sampling akan lebih buruk dari penaksir SRS. Jadi nilai-nilai penaksir tersebut ya yang dihasilkan dari systematic sampling ini itu akan sangat bergantung pada populasinya ya. Jadi kalau populasinya acak, maka penaksirnya sama atau hampir sama dengan SRS. Jadi populasinya acak akan sama nilai penaksirnya dengan SRS. Jika populasinya terurut, maka karena ada urutan begitu ya, ini akan lebih baik systematic sampling daripada SRS. Namun pada populasi yang periodik, ya seperti tadi contohnya terkait dengan NPM ganjil genap gitu, yang terpilih yang genap saja misalkan, maka SRS akan lebih baik daripada systematic sampling. Ya. Jadi memang ini sangat bergantung sekali pada kondisi populasinya. Nah, bagaimana perumusan dari penaksir rata-rata untuk systematic sampling ini hampir sama ya dengan penaksir rata-rata untuk SRS. Jadi kalau kita memiliki parameter mu, ya maka penaksir dari rata-rata parameter mu tersebut adalah mu topi atau Y bar adalah sigma YI dibagi dengan N kecil. Kemudian varian sampling penaksir rata-rata, ya jadi varians topi dari Y bar adalah 1 min N kecil per N besar dikali S kuadrat per N. Jadi inilah varians dari penaksir rata-rata. Kemudian di sini mengandung ada S kuadrat ya di rumusan V topi Y bar, di mana S kuadrat ini adalah rumusannya adalah seperti rumusan varians biasa, yaitu 1 per N min 1 dikali sigma YI min Y bar dikuadratkan. Kemudian penaksir total, ini juga hampir sama, ya bahwa penaksir total tau itu adalah tau topi, merupakan perkalian dari ukuran populasi dikali dengan rata-rata Y bar. Kemudian untuk varian sampling penaksir totalnya adalah varians topi dari tau topi. Jadi kita masukkan N kali Y bar ke dalam tau topi di sini. Ya. Jadi varians topi dari N kali Y bar adalah N kuadrat kali 1 min N kecil per N besar dikali S kuadrat per N kecil. Dengan S kuadratnya sama, yaitu merupakan varians dari sampel. Untuk penaksir proporsi, ya dirumuskan dengan penaksir proporsi dari Pi adalah P topi, itu sama dengan Y bar, itu sama dengan rumusan rata-rata. Ya. Sedangkan varian sampling untuk penaksir proporsi Pi ya, adalah
P topi adalah 1 min N kecil per N besar dikali dengan P topi kali Q topi dibagi dengan N-1, di mana Q topi ini merupakan 1 dikurangi P topi. Contoh yang ketiga adalah terkait dengan adanya periodisitas, ya, yang tadi merupakan salah satu kelemahan atau kekurangan yang bisa terjadi pada systematic sampling apabila digunakan, ya, untuk menghitung penaksir dari populasi, penaksir parameternya, ya. Jadi ada muncul periodisitas di sana. Jadi misalkan contohnya seorang statistikawan ingin mengetahui kepuasan mahasiswa terhadap dosen mata kuliah teknik pengambilan sampel. Diketahui ada sebanyak 100 mahasiswa dan akan diambil sampel sebanyak 10, ya, berdasarkan NPM dengan proses linear systematic sampling dan hasil pengacakan interval pertama adalah 7. Jadi kita akan mengambil 10, ya, 10 mahasiswa dari 100 mahasiswa, ya, untuk mengetahui tingkat kepuasan mahasiswa, ya. Jadi dengan LSS yang pertama kali kita lakukan adalah mengambil secara acak, ya, unit sampel pertama, ya. Unit sampel pertama misalkan terpilih 7 tadi, ya, 7, kemudian setelah itu dipilih secara sistematis begitu, ya. Di sini misalkan IP-nya adalah 10, jadi interval pemilihannya 10-10, jadi 7, kemudian 17, 27, dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, NPM yang terpilih itu ternyata semuanya NPM ganjil. Jadi tidak ada satu NPM pun yang genap. Artinya bahwa mahasiswa yang NPM genap itu tidak ada kesempatan untuk memberikan penilaian, ya, terkait dengan kepuasan terhadap dosen mata kuliah teknik pengambilan sampel. Jadi karena semuanya ganjil NPM-nya, maka pengukurannya akan bias, ya. Jadi kalau mendapatkan penilaian, maka penilaian ini hanya dari mahasiswa yang NPM-nya ganjil saja. Kemudian populasi tanpa kerangka sampling, ya, ini biasanya dilakukan, ya, untuk survei lalu lintas, ya, atau traffic survey. Ini kita lakukan tanpa kerangka sampling karena kalau lalu lintas itu sulit, ya, untuk menentukan kerangka samplingnya karena kendaraan selalu bergerak, ya, selalu berganti-ganti dan kita tidak tahu kendaraan yang mana yang akan melintasi jalan. Kemudian survei pemasaran, di marketing survei juga kita menggunakan, kita agak sulit menentukan kerangka samplingnya karena bisa jadi di marketing survei itu survei di tempat, misalkan, ya, langsung kemudian pelanggan atau yang akan membeli suatu produk itu kita tidak tahu mana yang akan membeli, mana yang tidak, ya. Kemudian jajak pendapat atau opinion poll, maka ini juga bisa jadi populasi yang merupakan tanpa ada kerangka samplingnya. Ya, contoh keempat adalah terkait dengan bagaimana mengimplementasikan systematic sampling untuk melakukan survei kepuasan pelanggan. Ya, di mana di sini kepuasan pelanggan terhadap suatu toko yang ada jam bukanya dari jam 10 pagi sampai dengan jam 17.00. Kemudian perilaku pelanggan kembali berbelanja adalah mingguan, jadi nanti akan ada 1 minggu pengamatan gitu, ya. Dan sampel yang akan diambil adalah 30. Yang pertama dilakukan adalah kita harus mencoba melakukan penentuan, ya, berapa lama toko itu beroperasi dalam waktu 1 minggu. Ya, jadi toko beroperasi itu dalam satu harinya 7 jam, karena dari jam 10 sampai jam 17. Kemudian selama 1 minggu ada 7, jadi dikalikan dengan 7, ya. Jadi ada 49 jam.
Jadi dalam waktu 1 pekan, toko tersebut beroperasi full 49 jam. Kemudian, karena kita akan mengambil sampel sebanyak 30, maka periode antar sampel kita hitung dengan cara 49 jam dibagi 30. Sehingga diperoleh 1,633 jam atau sekitar 98 menit. Ya. Jadi periode antar sampel datang dari satu waktu ke waktu yang lain itu dalam interval 98 menit. Ya. Selanjutnya, 98 menit ini sebagai IP di sini ya. Jadi kita akan memilih bilangan antara 1 sampai 98 secara acak sebagai random start. Kemudian misalkan terpilih nilai 74, artinya bahwa yang menjadi menit pertama, ya menit pertama yang akan terambil adalah menit ke-74 gitu ya, dari semenjak toko buka. Ya. Jadi karena di sini toko buka jam 10 ya, maka nanti sampel pertama yang akan kita ambil adalah pelanggan yang datang pada menit ke-74 setelah jam 10 begitu ya. Maka nanti misalkan pada hari Senin ya, karena hari pertama untuk pengamatan itu kita akan mengamati atau kita akan meminta responden atau pelanggan yang datang pada jam 11 lebih 14. Ini karena eh, bukanya jam 10, kemudian menit yang terpilih 74, jadi jam 10 ditambah 74 menit, yaitu jam 11 lebih 14. Kemudian setelah itu, responden kedua yang akan diminta responnya adalah yang datang pada interval 98 menit berikutnya. Ya. Jadi jam 11.14 ditambah 98 menit, jadi jam 12 lebih 52. Jadi yang ketiga berarti juga sama, ditambah 98 menit lagi, yang keempat juga demikian, dan seterusnya sampai yang kelima. Namun kalau kita perhatikan di sini yang kelima, itu jamnya jam 17.46 ya, yang setelah kita tambahkan 98 menit. Nah, ini melebihi dari jam operasional toko yang sampai jam 17. Jadi kita lanjutkan dengan cara mengurangi jam 17.46 ini dengan 7 ya. Karena operasionalnya 7 jam, jadi ini lebih dari jam 17, maka dikurangi 7 menjadi 10.46. Jadi kita akan start lagi di hari Selasa jam 10.46, sedangkan di hari Senin kita hanya mengamati sampai 16.08. Ya. Kemudian di hari Selasa berikutnya sama, ditambah 98 menit, 98 menit, sampai yang terakhir, dan di sini juga akan lebih ya, jadi 17 lebih 18, melebihi jam operasional toko, maka yang ini kita tidak gunakan, tapi kita kurangi dengan 7 ya, jadi menjadi 10.18. Jadi kita lanjutkan ke Rabu jam 18 dan demikian seterusnya. Jadi kita akan lakukan itu sampai kita dapatkan sampel sebanyak 30. Jadi kalau kita hitung di sini ada sebanyak 7 hari kali 5 sesi begitu ya. Jadi 35 sesi, tapi karena ada 5 yang merah ini melebihi jam operasional, kita tidak gunakan, jadi hanya yang hitam saja, warna hitam, jadi hanya ada 30 sampel ya. Contoh berikutnya adalah terkait dengan, ya ini masih melanjutkan dari contoh 5 ya, bahwa di sini setelah kita dapatkan ya, misalkan antara jam 10 sampai jam 11 itu ada 9 pelanggan, kemudian jam 11 sampai jam 12 ada 8 pelanggan, dan seterusnya sampai jam 5 sore, maka ini adalah banyaknya pelanggan di jam-jam tersebut gitu ya.
Kemudian kita akan gunakan namanya pseudopopulation. Ya. Pseudopopulation itu populasi semu. Jadi kita akan menjadikannya sebagai dasar nanti untuk melakukan perhitungan sampelnya ya. Jadi misalkan di sini dalam 1 minggu pelanggan itu yang diperkirakan sebanyak totalnya 9, 8, 10 dan seterusnya. Di sini dijumlahkan semua rata-rata pelanggannya. Jadi ada ini untuk 1 minggu. Jadi untuk 1 hari maksudnya. Untuk 1 hari ada dijumlahkan menjadi 9, 8, 10 sampai 16 ya, sehingga ada dalam 1 minggunya dikali 7 ya. Jadi perkiraannya dalam waktu 1 minggu ada 714 pelanggan. Kemudian di sini N-nya kita dapatkan 714 ya. 714, kemudian IP-nya adalah 714 dibagi 30 ya. Sama dengan 23,8 atau kita bulatkan menjadi 24. Jadi kita pilih bilangan acak pada interval 1 sampai 24 ya. Misalkan 17 yang terpilih. Dan nanti berarti 17 itu sebagai sampel yang pertama ya. Setelah itu sampel kedua adalah kita tambahkan 17 dengan IP ya. Jadi 41, kemudian 65 dan seterusnya. Jadi di sini kita akan mendapatkan ada 30 sampel ya dari pelanggan dalam waktu 1 minggu. Jadi pelanggan ke-17, ke-41, 65 dan seterusnya itu sebagai sampel. Jadi itu yang materi terkait dengan systematic sampling. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.